Saya ambilkan analogi yang gampang. Kalau antum dan saya mendengar ada orang yang komentar makanan itu enak, jangan buru-buru percaya. Lihat dulu siapa yang komentar mengatakan makanan itu enak. Kalau yang mengatakan makanan itu enak kuli, Anda usah percaya. Kuli itu yang penting banyak, yang penting murah. Pasti akan mengatakan makanan ini enak benar. Kenapa? Banyak dan murah. Kalau ada yang mengatakan makanan enak itu adalah santri, sama Pak, tidak usah percaya. Santri itu yang penting ada sausnya dan micinnya dikit sudah bilang enak. Karena saya korbannya 4 tahun ya. Karena makanya kemudian tidak usah percaya. Tapi kalau bapak dan ibu menemukan ada seorang chef internasional, kemudian dia sudah melalang buana dan dia ternyata mendapatkan banyak penghargaan ketika dia memasak, dan bukunya laris manis bestseller ketika dia merumuskan teori-teori di dalam memasak, sampai kemudian dia mengatakan makanan ini enak, mungkin sebagian besar dari kita akan mengaminkan makanan itu enak karena yang mengatakan adalah orang yang berkualitas dalam bidang yang dia komentari. Artinya semakin tinggi background seseorang dan kualitas seseorang itu mengomentari bagus dan indah itu semakin susah. Makanya kalau yang berkomentar surga itu indah saya, gak usah percaya, karena sesungguhnya omongan kita ini relatif Pak. Omongan bapak relatif, omongan setiap manusia itu relatif. Tapi kalau yang mengatakan bahwasanya surga itu indah adalah Allah, maka dalam setiap kalam dan firman-Nya Allah itu tidak ada teori relatif, karena semua perkataan Allah dan kalamnya Allah itu hukumnya mutlak. Dan kita bisa bayangkan seindah apa surga itu ketika zat yang maha indah yang tidak mengenal kekurangan sampai mengatakan surga itu indah. Kita bisa bayangkan seindah apa itu surga yang Allah ciptakan. Makanya kalau saya mengatakan, contoh lagi, saya mengatakan rumah ini bagus, mungkin bagi arsitek seleranya Ustadz cuma segitu. Kalau menurut saya itu tidak bagus. Kenapa? Dia terbiasa melihat sesuatu yang lebih bagus dari apa yang saya komentari. Maka bayangkan surga itu dikatakan oleh Allah dengan kata indah, dan Allah tidak pernah memuji satu tempat kecuali tempat itu adalah surga. Makanya ketika kita akhirnya mendapati Allah itu ngulang kata-kata surga, selalu beriringan dengan kata-kata mengalir di bawahnya sungai-sungai dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya, maka sesungguhnya ternyata itulah yang memberikan kekuatan bagi orang yang beriman. Karena kalau kita akhirnya faham bahwasanya muara dari perjalanan kita itu menuju kepada surga, maka ujian-ujian yang berat itu akan terasa ringan ketika orang itu mengerti di balik setiap ujian dan kesulitan yang dia dapatkan itu ada surga. Karena mengingat surga itu kekuatan Pak. Adapun mengingat dunia itu kelelahan dan keletihan. Kita ini kalau seorang laki-laki baru bangun, yang sudah kita pikirkan itu hitung-hitungan materi dan dunia, pasti hari kita melelahkan dan meletihkan. Makanya senggolan motor dikit dan mobil langsung bacok-bacokan, karena sudah lelah dia dengan segala pikiran ketika dia digelayuti dengan dunia. Tapi sebaliknya kalau kita memikirkan surga, ternyata memikirkan surga itu adalah kekuatan. Dan kunci orang yang beriman itu adalah ketika hati mereka itu hidup dengan bayang-bayang surga yang hidup di dalam hati dan jiwa mereka. Makanya Allah itu mengabadikan bagaimana orang-orang solih itu yang menjadikan mereka kuat dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada mereka. Karena orang solih itu berhasil menciptakan lentera di dalam hati mereka untuk membayangkan surga. Kita ambil contoh Ibunda Asia, suaminya Fir'aun, dimana kemudian Fir'aun adalah orang yang paling kejam. Tapi ternyata yang menjadikan Bunda Asia itu kuat ketika dia bersuamikan kayak Fir'aun yang memenggal kepala setiap bayi Bani Israel, ternyata Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan sebuah rumah untukku di surga. Ternyata keinginan beliau untuk mendapatkan surga itulah yang menjadikan dia menampak dalam kekuatan dalam setiap ujian yang beliau dapatkan. Bayang-bayang surga.